selamat datang di JJ School Channel. Aku Radika, dan hari ini aku akan ditemani oleh Mas Randy Ardia yang merupakan seorang Head of HR di sebuah tech company yaitu Flip. Hai Mas Randy. Halo Radika. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, great to hear. Alright, Mas Randy, aku pengen tahu nih ceritanya gimana sih dari seorang Mas Randy yang awalnya gitu ya sampai bisa menjadi Head of HR di company seperti Flip. Oke, ya dulu itu sebenarnya pengalaman saya agak unik ya. Jadi saya itu waktu kuliah itu jurusannya nggak nyambung sama sekali sama sekarang nih sebagai seorang HR gitu kan. Dulu itu saya kuliahnya di teknik, bahkan tekniknya itu teknik nuklir. Wow. Yang emang di Indonesia jurusannya nggak banyak sebenarnya, gitu ya. Dan karena waktu itu lowongan buat para alumni teknik nuklir itu bisa dibilang nggak begitu banyak, akhirnya saya apply dan keterima sebagai manajemen trainee, yang memang dia tuh terima dari berbagai jurusan gitu kan. Manajemen trainee di Puninar Jaya, itu adalah perusahaan logistik, anak perusahaan dari Triputra Group. Nah, selama saya jadi manajemen trainee itu, saya dapat penempatan sebagai corporate planning, atau mungkin kalau di startup sekarang istilahnya kayak CEO office lah, perannya seperti itu. Dan setelah itu, 4 tahun pertama saya kerja, itu saya sempat megang beberapa perusahaan, pindah beberapa perusahaan, tapi mostly itu semuanya megang corporate planning. Sempat juga di pabrik gula, sempat juga di pabrik karet, dan sebagainya. Nah, baru tuh setelah itu tahun 2015, saya pindah ke startup, ke Bukalapak. Dan setelah pertama kalinya, saya megang peran sebagai HR, dulu sebagai HR Development. Waktu itu pun kondisinya Bukalapak karyawannya baru ada 100 orang, dan saya pun juga orang HR kelima gitu ya. Dan sempat ngawal juga Bukalapak dari karyawannya 100 sampai ke 2.900-an, waktu di akhir 2019. Gitu. Nah, setelah itu saya dapat tawaran baru dari Moka. Moka ini aplikasi point of sales ya, sebagai Head of HR. Jadi saya pindah ke Moka di akhir 2019. Nah, di Moka juga sempat ngalamin waktu itu diakuisisi sama Gojek. Kemudian juga sempat ngalamin jadi part of Gojek yang gabung sama Tokopedia sehingga jadi GoTo gitu. Dan baru tahun lalu, tengah 2021, saya pindah ke Flip juga sebagai Head of HR gitu. Oke. Nah, Mas Randy kan mungkin interview ini dinonton oleh berbagai macam audiens ya, yang mungkin nggak terlalu familiar nih kerjaannya HR tuh sehari-hariannya ngapain aja sih? Oke, sebagai Head of HR, sehari-hari aktivitas saya itu sebenarnya lebih ke arah mengelola semua aktivitas HR, termasuk juga tim HR-nya. Gitu. Kalau di Flip kita punya hampir 20-an orang lebih ya tim HR-nya gitu, dan prosesnya end-to-end HR, jadi mulai dari hiring atau rekrutmen, kemudian personalia atau HR Ops, kemudian juga HR Development, kemudian juga culture sama employer branding, bahkan termasuk juga saya diminta buat bantu di area IT support sama GA, General Affair. Itu dari sisi HR-nya. Nah, selain itu juga saya dalam keseharian itu berpartner juga dengan para leader dan para karyawan ya, untuk sama-sama kita ngembangin organisasi Flip ini supaya terus berkembang. Dan dari semua peran HR tadi, karena kita startup ini kondisinya lagi growing ya, paling besar itu areanya yang paling lagi fokus adalah di area hiring. Karena kita lagi butuh hire banyak karyawan, kita lagi ngembangin organisasi kita, sehingga heavy-nya memang di area rekrutmen. Oke, apalagi hiring tech talents ya, kayaknya pasti banyak ya. Iya, betul. Alright, nah Mas Randy kan sebelumnya ini background-nya lebih ke bekerja di sebuah company yang bisa dikatakan lebih corporate gitu ya, lebih tradisional. Sedangkan sekarang pindah ke tech company kayak Flip yang lebih startup gitu. Nah, perbedaannya apa sih as an HR? Iya, kalau di korporat ya, atau mungkin perusahaan yang udah lebih mature gitu, secara proses, secara sistem bisa dibilang udah lebih rapi dan udah ada gitu ya. Jadi sistemnya udah ada, prosesnya udah ada, kita diminta cuman lebih ke arah ngejalanin aja sama nge-maintain prosesnya gitu. Tapi kalau di startup atau mungkin perusahaan yang lagi growing, yang lagi baru di fase-fase awal gitu, bisa dibilang mungkin belum begitu mature, kemudian sistemnya, prosesnya juga belum begitu rapi, bahkan mungkin nggak ada gitu ya. Jadi kita di sana malah diminta buat yang ngebangun proses itu, ngebangun sistemnya dan sebagainya gitu. Tapi jadi poin plusnya adalah kita jadi punya kesempatan buat mengeksplor banyak hal, buat nyari seperti apa sih best practice yang bisa kita terapin di perusahaan ini. Oke, Mas Randy, based on your experience nih, kira-kira kalau di company startup gitu ya yang di IT industry, talent seperti apa sih yang dicari? Ya, kalau dari segi posisi ya, karena ini industri digital gitu, jelas posisi-posisi yang berkaitan dengan IT, misal software engineer, mobile developer, data scientist, product manager dan sebagainya.
itu jelas jadi kebutuhan utama yang memang dicari untuk industri digital atau industri IT seperti itu. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan ya nggak hanya itu aja sih, karena kan tetap juga kita butuh orang bisnisnya dan orang corporate-nya, orang operasional juga ya. Sehingga selain posisi-posisi IT tadi, kita juga butuh ya tim marketingnya, kayak tim growth spesialis, tim digital marketing gitu ya. Kemudian tim bisnisnya, tim operasinya, bahkan di HR pun juga dibutuhin. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi sebenarnya posisinya banyak ya dan diverse juga ya yang dibutuhin ya. But I think ada sebuah miskonsepsi mungkin ya, kalau kerja di company IT, wah harus bisa coding, harus bisa jadi engineer gitu ya. Padahal as you mentioned sebetulnya aspek tech tersebut dibutuhkan di segala macam departemen gitu. Betul. Nah, gimana kalau menurut Mas Randy? Ya, jadi mungkin yang membedakan perusahaan IT dengan non-IT gitu ya, adalah biarpun tadi ya, posisinya ada bermacam-macam, termasuk posisi yang umum, misal tadi sebut nama marketing, business operation gitu, tapi yang dibutuhkan untuk bisa masuk ke industri digital atau industri IT adalah pemahaman mengenai ekosistem dan bisnis dari IT itu sendiri. Seperti itu, jadi biarpun kita orang HR misal gitu ya, kalau kita HR tapi bergerak di industri digital, kita mesti paham seperti apa konteks HR buat perusahaan digital. Kalau kita orang finance tapi bergerak di perusahaan digital, ya kita juga mesti paham seperti apa konteks atau pencatatan seputar finance-nya tapi untuk industri digital. Seperti itu. Iya, bahkan tadi Mas Randy aja cerita ngambil course di data science ya Mas ya? Betul. Supaya bisa membantu people analytic ya. Iya. Jadi di HR sendiri pun gitu ya, butuh nih asupan digital ataupun teknologi knowledge-nya. Gitu. Mas Randy, kan kita tadi udah discuss ya talent seperti apa aja sih yang dibutuhin gitu ya untuk menjadi employee di sebuah company tech gitu ya. Tadi butuh data analytic, butuh program management, banyak gitu ya. Tapi benefit apa aja sih yang di-offer untuk employees? Iya. Nah, biasanya kalau perusahaan tech gitu ya ngasih benefit ke karyawan gitu, secara umum ada dua jenis biasa saya kategorikan gitu ya. Pertama adalah benefit yang berkaitan dengan financial atau monetary. Yang kedua, benefit yang berkaitan dengan experience atau pengalaman. Gitu. Kalau monetary misalnya seputar gaji, insentif, bonus, insurance dan sebagainya gitu ya. Dan kalau bicara khusus mengenai gaji gitu, kalau gaji di dunia IT itu sebenarnya standarnya agak beragam karena tergantung dari kapasitas finansial dari perusahaan itu sendiri. Karena kan kita tahu perusahaan IT ini skalanya beda-beda gitu ya. Tapi kalau mungkin saya boleh share beberapa angka gitu biar agak lebih spesifik. Biasanya nih kalau untuk orang yang non-IT, posisi non-IT, kalau buat entry level itu kadang bisa dapat dari standar UMR sampai 7 jutaan. Kalau makin senior ya, jadi supervisor gitu bisa sampai 10 jutaan. Bahkan kalau manajer mungkin bisa jadi di atas 15 jutaan gitu. Nah, kalau orang di posisi IT itu memang karena talentnya itu langka ya, standarnya memang agak lebih tinggi sih dibanding non-IT. Seperti itu. Bahkan biasanya kalau buat entry level di bidang IT gitu, itu bisa jadi salary-nya di kisaran 7 sampai 12 jutaan. Seperti itu. Semakin senior bisa sampai lebih dari 20 jutaan. Dan bahkan posisi manajerial di bidang IT kayak engineering manager, head of engineering, head of product dan sebagainya gitu ya. Itu bisa jadi sampai di atas 30 juta tuh dan range-nya sangat-sangat luas. Tapi sekali lagi ya, semuanya sangat berbeda dan bervariasi di tiap perusahaan karena bergantung banget sama scale dan kapasitas finansial di perusahaan itu. Nah, itu kan tadi dari yang sisi financial benefit. Kalau yang experience benefit biasanya berupa kesempatan buat WFH atau WFA gitu ya, kerja dari manapun, atau bahkan mungkin dapat ruang kerja yang fancy, yang banyak fasilitasnya gitu ya, atau mungkin ada pelatihan bahasa Inggris, pelatihan bahasa lainnya gitu, dan sebagainya. Jadi tadi ada facility benefits yang sifatnya finansial ya, sama sifatnya experience. Ya, menarik banget ya, tadi udah sempat di-share beberapa insight soal benefit para employees yang bekerja di industri tech gitu ya, nggak cuman monetary aja, tapi ternyata ada WFO, ada WFA gitu ya. Sekarang work from anywhere is quite a popular benefit yang dimiliki sama para startup gitu. Nah, kalau kita kembali lagi nih Mas, tadi kita lagi ngomongin skills gitu ya, skills dalam dunia digital. Nah, itu kan udah mulai menjadi becoming kind of a global trend ya. Kayak semua orang harus nih tahu kayak skills cuma Microsoft Excel aja kayaknya nggak butuh ya sekarang ya. Butuh upgrade ourselves gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu gimana sih perbedaannya kalau dibandingin dengan tren global tadi? Iya, kalau di Indonesia seperti apa trennya ya? Sebenarnya secara umum itu mirip-mirip. Kita mungkin bisa ngelihat gitu ya, sekarang banyak perusahaan startup mulai bermunculan, banyak perusahaan yang awalnya konvensional juga beralih ke digital gitu ya. Jadi secara arahan bisnisnya itu memang mengarah ke sana.
perusahaan tech ini dan industri digital ini akan semakin berkembang gitu. Tapi yang cukup disayangkan adalah sebenarnya dengan kebutuhan bisnis seperti itu bisa dibilang mungkin talent pool yang ada bisa dibilang nggak begitu banyak ya. Jadi bakat-bakat yang memang cocok dengan kebutuhan industri digital ini saat ini nggak begitu banyak gitu. Dulu pernah tuh di salah satu perusahaan saya sebelumnya ya, kita pernah coba ngadain hackathon atau tes programming di beberapa kampus ternama di Indonesia gitu. Sekalipun akhirnya kita dapat pemenangnya, tapi ternyata nggak semua kampus ternama tadi itu punya requirement yang pas dengan yang kita butuhin. Jadi ya mereka memang lulusan IT gitu atau orang-orang ilmu komputer, tapi ternyata nggak sesuai tuh sama yang kita cari. Jadi akhirnya nggak semuanya bisa kita serap seperti itu. Itu kalau yang memang backgroundnya benar-benar dari IT gitu ya. Nah di luar itu kita juga ada pengalaman biasanya gitu ya, hire kayak pro hire gitu. Jadi orang yang udah lama kerja tapi di industri non IT gitu, kita tarik ke startup buat bekerja di industri digital. Itu juga ternyata nggak semuanya bisa cocok. Nah kan kita tahu ya, tadi seperti kita mention juga di awal, ritme kerja, style kerja, dan tempo di startup kan sangat berbeda dengan perusahaan pada umumnya yang lebih konvensional seperti itu. Sehingga pada akhirnya mereka nggak lama di startup dan malah balik lagi, pindah lagi ke perusahaan sebelumnya atau ke bisnis yang bukan digital gitu. Jadi memang secara umum talentnya bisa dibilang masih langka. Nah padahal kalau kita ngelihat ya, kan populasi Indonesia ini besar banget gitu, apalagi tenaga produktifnya. Jadi sebenarnya potensinya itu masih ada nih buat Indonesia supaya bisa memenuhi kebutuhan talenta digitalnya. Cuman jelas itu bukan PR gampang karena tadi ya butuh effort dan dukungan dari semua pihak supaya pada akhirnya kita di Indonesia ini bisa punya talenta digital yang cukup lah memenuhi kebutuhan industri. Menurut Mas Randy, kenapa sih masih belum terlalu banyak gitu tech talents yang ada di Indonesia? Oke, menurut saya ada beberapa hal gitu ya. Mungkin kalau saya boleh share gitu. Pertama adalah karena ekosistem digital di Indonesia sendiri itu bisa dibilang masih lumayan baru. Mungkin 20 tahun lalu kita belum begitu kenal istilah startup, istilah dunia digital gitu ya. Baru 10 tahun terakhir tuh mulai bermunculan, bahkan akhir-akhir ini makin kenceng kan. Jadi memang karena ekosistemnya sendiri masih baru, talentanya pun juga bisa dibilang relatif lebih sedikit dibanding industri yang lain. Itu pertama. Yang kedua, sekalipun talentanya itu ada, nggak semuanya ternyata sesuai dengan requirement dari industri digital itu sendiri. Jadi ya orang-orangnya ada, mereka mungkin lulusan ilmu komputer atau punya background sejenis gitu ya. Tapi ketika coba buat apply atau dicoba ke perusahaan gitu, nggak semuanya ternyata bisa fit dengan yang diminta perusahaan. Sehingga talentanya bisa dibilang yang benar-benar meet ekspektasi para pelaku industri itu nggak begitu banyak. Itu yang kedua. Nah dan yang ketiga yang juga krusial adalah kita mungkin lupa gitu ya bahwa dalam hidup ini kan kita diminta buat terus belajar gitu kan. Biarpun mungkin kita selama ini udah nyaman dengan kondisi yang bekerja dengan seperti ini, atau mungkin kita bukan berada di perusahaan digital gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat kenyataannya kan banyak perusahaan yang sekarang udah beralih ke digital juga. Sehingga sebenarnya pemahaman akan wawasan mengenai dunia digital itu udah jadi semacam basic skill nih yang semua orang itu harus paham tentang itu. Gitu, sehingga sekalipun tadi ada banyak hal yang bisa kita jelaskan, tapi tetap kita pun juga setiap orang harapannya bisa paham mengenai industri digital itu sendiri, karena masa depan memang akan mengarah ke sana seperti itu. Dan yang tadi Mas Randy bilang juga bahwa sebenarnya dari mahasiswa itu pas bikin hackathon juga gitu ya, jadi mahasiswanya sebenarnya udah mulai gitu ya belajar untuk digital skills gitu, cuman mungkin butuh waktu aja sampai mereka menjadi expert kali ya. Betul, secara akademisi ya mereka artinya sudah belajar mengenai ilmu-ilmu itu, tapi sekali lagi itu belum semuanya akhirnya cocok dengan kebutuhan industri. Jadi bisa digali di area situ untuk supaya para talenta ini lebih fit lah dengan kebutuhan industri. Oke, kalau dari Mas Randy sendiri nih, based on your experience, kira-kira challenge apa sih yang terbesar gitu selama bekerja di industri tech? Iya, challenge terbesar bekerja di industri tech. Sebenarnya challenge-nya itu ada sangat-sangat banyak ya, apalagi kan industrinya seperti ini gitu kan. Tapi mungkin kalau saya boleh share beberapa hal gitu. Pertama adalah situasinya itu sangat-sangat dinamis. Jadi artinya semuanya itu serba cepat berubahnya, serba mungkin ada ketidakpastian juga gitu ya, dan serba kita harus siap dengan semua yang mungkin muncul tiba-tiba gitu kan. Mungkin kalau kita di HR gitu khususnya adalah bisa jadi nih organisasi di hari ini itu bisa jadi beda
dengan organisasi 3 bulan yang lalu. Dan bisa jadi beda juga sama organisasi 3 bulan ke depan. Karena tadi kebutuhannya sangat dinamis, pergerakan cepat sehingga ya sangat dinamis itu perubahan organisasinya. Kemudian juga kitanya pun juga kadang suka kedapatan peran atau responsibility yang mungkin nggak disebutkan ketika kita awal join ke situ. Jadi waktu di awal dimintanya megang apa, ngerjain apa gitu ya. Tapi sekali lagi karena perubahan bisnisnya cepat, organisasi terus berkembang gitu ya. Ketambahan tuh suka tuh di tengah jalan, tolong bantu ngerjain ini, tolong bantu ngerjain ini dan sebagainya. Gitu. Dan yang ketiga tadi karena sangat cepat banget sehingga kita juga dituntut untuk selalu ya bisa adapt dengan pace-nya itu sendiri. Jadi mungkin ibaratnya kalau di tempat lain mungkin kita buat satu project di expect sebulan bisa beres. Nah kalau di startup atau perusahaan digital gitu ya, project yang sama mungkin di expect seminggu 2 minggu bisa beres. Seperti itu. Jadi kita dituntut buat terus putar otak gitu ya. Gimana caranya nih supaya kita tetap bisa cari cara supaya projectnya ini tetap bisa jalan dengan waktu yang sebenarnya lumayan cepat perubahannya. Itu diantaranya mungkin. Berarti itu kayaknya butuh agility ya atau agile gitu ya kalau sekarang kata-katanya yang dibutuhkan ya. Betul. Nah, gimana sih caranya gitu? Mungkin dari Mas Randy ada tips or trick bagi teman-teman yang mungkin baru mau masuk gitu ke dunia pekerjaan. Gimana sih caranya supaya bisa lebih adaptif, supaya bisa lebih agile? Ya, pertama adalah kita mesti sadar dulu ya bahwa industrinya seperti ini, jadi please expect emang semua akan serba agile. Jadi kalau tiba-tiba kita ngelakuin sesuatu, tiba-tiba di tengah jalan diminta buat agak diubah atau mungkin ketambahan hal baru yang nggak di-expect sebelumnya gitu ya, itu kan mesti prepare. Jadi memang itu pasti akan ada gitu, sehingga artinya ketika perubahan itu muncul ya kita udah siap gitu. Yang kedua adalah perubahan itu kan memang sesuatu yang pasti terjadi ya, dan buat saya pribadi kalau perubahannya itu di tataran teknis, yang penting adalah kita paham alasan kenapa itu mesti berubah. Seperti itu. Kadang yang bikin kita stres adalah karena dengan dalih agile ya, atau agile itu tadi, kadang ada banyak hal yang tiba-tiba berubah di tengah jalan. Nah sebenarnya itu nggak masalah asal tadi prinsipnya itu kuat. Dan kadang kita taunya cuma teknisnya aja yang berubah, padahal sebenarnya landasannya juga berubah. Yang tadinya mungkin bisnisnya mengarah ke sana, sekarang arahnya ke sini sehingga harus berubah di bawah seperti itu. Yang tadinya kondisi industrinya seperti ini, tiba-tiba 3 bulan kemudian berubah jadi yang lain lagi gitu ya. Sehingga akhirnya turunannya juga berubah semua. Nah sehingga itu kita mesti paham bahwa itu semua adalah proses yang harus disiapkan kalau emang kerja di industri digital. Dan yang ketiga adalah yang juga nggak kalah penting, semuanya itu sebenarnya membuat kita jadi lebih cepat untuk mengakselerasi karir kita. Karena kan mungkin teman-teman juga sering dengar istilahnya ya kayak setahun kerja di startup atau perusahaan digital itu setara mungkin kayak 5 tahun kerja di perusahaan korporat. Karena dalam setahun kita udah ngelakuin banyak hal, kita udah ngelakuin berbagai jenis peran gitu ya. Sehingga ada banyak hal yang kalau kita di startup itu mungkin kalau kita kerja di perusahaan yang bukan startup gitu ya atau perusahaan digital ya gitu ya, mungkin baru akan dapat setelah kita 5 tahun kerja di sana. Jadi artinya ya itu tadi ada poin yang emang membuat kita harus bekerja ekstra gitu, tapi impact-nya pun juga sama. Kita bisa mengakselerasi karir kita lebih cepat lagi. Oke, tadi kan kita ngambil perspektif dari fresh graduates gitu ya. Mungkin orang-orang yang baru aja nih mau explore bidang karirnya mereka gitu kan. Kalau kita ngambil dari perspektif mungkin orang-orang yang udah mid gitu, jadi dia udah kurang lebih 3-4 tahun lah, already working in a startup, udah punya skills-nya, udah bisa agile juga gitu ya. Tapi abis 3-4 tahun, then what's next gitu? Kayak gimana sih cara mereka bisa level up their career? Oke, gimana cara supaya bisa level up karir gitu ya? Prinsip pertama adalah seperti ini. Kan kita kalau di dunia kerja itu, apapun peran kita, pasti kita di-expect dengan seperangkat job desk gitu ya. Kita diminta bekerjain ini, dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau kita mau membuat karir kita lebih cepat lagi meningkatnya, prinsip dasarnya adalah lakukanlah lebih dari apa yang diminta. Itu. Kalau kita dikasih job desk ini dan kita hanya ngerjain seperti itu kita sebenarnya ya hanya meet expectation aja tuh. Hanya ya yang diminta emang itu, ngerjain itu ya udah, kita nggak punya nilai tambahnya. Seperti itu. Sehingga pertama adalah kalau emang kita mau mempercepat karir kita, kalau kita dikasih job desk seperti ini, lakuinlah yang lebih dari itu. Gitu, sehingga kita bisa ngasih nilai tambah buat organisasi dan juga buat kita sendiri. Gitu. Sehingga dengan kita ngelakuin itu, maka pelan-pelan kita akan bisa ngambil responsibility yang sebenarnya itu bukan ada di kita tapi ada di atasan kita. Jadi kalau kita bisa berhasil ngelakuin itu tadi, pelan-pelan kita akan kebagian nih kerjaan-kerjaan yang awalnya mungkin atasan yang ngerjain,
terus pelan-pelan didelegate ke kita. Sehingga yang kita misal tadinya levelnya misal ya masih staff gitu, ternyata ketika ngerjain hal itu, kita bisa dibilang udah lebih dari staff yang dibanding staff-staff lainnya. Sehingga itu bisa mengakselerasi karir kita gitu. Dan kalau ditanya gimana caranya supaya bisa cepat promosi misal gitu ya, prinsipnya adalah promosi itu akan datang ketika skill dan experience kita udah naik tingkat dibanding sebelumnya. Bukan karena kita lama kerja di suatu posisi. Nah itu kayaknya perlu diulang tuh Mas. Gitu. Nah sehingga saya ulang lagi, kita itu layak buat dipromosi kalau emang skill kita udah meningkat dibanding sebelumnya, bukan hanya karena kita lama di satu posisi. Gitu ya, jadi jangan hanya karena oh kita pernah 2 tahun megang peran apa, kok 2 tahun nggak dipromosi. Masalahnya bukan di 2 tahunnya, tapi di apakah kita ada skill yang nambah selama 2 tahun itu. Gitu ya, karena kadang saya sering share ke teman-teman juga gitu, coba kita evaluasi diri kita masing-masing. Kalau misal gitu ya, kita kerja selama 2 tahun di posisi yang sama, coba kita evaluasi apakah kita beneran dapat pengalaman selama 2 tahun atau jangan-jangan cuma pengalaman 1 bulan yang diulang 24 kali. Seperti itu. Jadi kadang kalau emang kita cuma pengalaman sebulan diulang 24 kali, nggak ada nilai tambahnya. Tapi pastikan bahwa ya kalau emang 2 tahun, beneran tuh 2 tahun ngelakuin banyak hal yang emang berbeda, ada skill yang meningkat dan sebagainya. Sehingga itu yang bisa kita lakukan supaya tadi ya kita bisa mempercepat akselerasi karir kita. Oke, aku punya follow up question karena ini menurut aku topik yang sangat menarik ya. Jadi kan tadi sebenarnya yang dimaksud sama Mas Randy itu adalah growth ya. Jadi dari bulan ke bulan itu harus ada growth-nya in terms of our own skills, our own even daily task-nya juga nggak gitu-gitu aja everyday gitu ya. Nah tapi gimana sih caranya bisa membedakan bahwa pekerjaan ekstra yang kita ngambil tadi itu tuh memang something yang bisa bikin kita grow dan bukan cuman pekerjaan tambahan yang ujung-ujungnya malah numpuk gitu kan. I mean in this day and age lagi banyak conversation soal boundaries, work-life balance gitu kan. Nah gimana sih cara bedainnya dan mungkin cara supaya kita bisa take more responsibilities dengan cara yang lebih intentional gitu. Ya, pada prinsipnya setiap orang memiliki tujuannya masing-masing. Sehingga kita memang nggak bisa memaksakan tadi ya, kalau dia role-nya seperti ini, hanya ngelakuin ini dan itu cukup buat dia, ya nggak salah juga. Mungkin dia memilih itu sebagai karirnya itu ya. Tapi kalau kita mau, tadi kita bisa dikasih role seperti ini dan kita ngambil lebih dari itu. Supaya kita bisa lebih dari itu. Gitu. Nah, supaya membedakan ini, apakah ini relevan dengan kita atau enggak, pada intinya, proses pembelajaran atau proses mengakuisisi suatu skill baru, itu intinya adalah memperoleh pengalaman. Sehingga artinya nggak ada ilmu yang sebenarnya nggak relevan sih, karena bisa jadi mungkin nggak relevan saat ini tapi relevan di kemudian hari nanti, atau mungkin bukan ilmunya itu yang relevan tapi cara memperolehnya, cara interaksinya itu yang relevan. Seperti itu. Saya ambil contoh klasik dari saya sendiri. ini lulusan teknik nuklir gitu kan ya. Kalau ditanya apakah teknik nuklir relevan dengan HR, jawabannya ya nggak ada, karena kan beda banget gitu ya. Tapi di teknik kita belajar cara menyelesaikan suatu masalah. Kan teknik intinya adalah problem solving. Sehingga dengan kita belajar sebagai orang teknik, kita jadi tahu tuh, oh kalau di area HR ada isu apa, nge-solve-nya gimana. Ada variabel apa aja, itu pakai rumus atau formulasi seperti apa, dapatlah kita suatu solusinya. Seperti itu biasanya. Oke, dari tadi kan kita udah bahas lumayan banyak soal IT gitu ya, kayak programmer lah, engineer, whatever. Nah, tapi as we've discussed before, sebenarnya nggak cuma fokus di programmer aja nih di dunia IT. Ada juga digital marketing ya. Itu I think lumayan field yang lagi lumayan baru dan booming juga. Nah, kalau based on your experience nih Mas Randy, apa sih sebenarnya beda dari traditional marketing dengan digital marketing? Ya, oke. Tadi kita kan banyak bahas mengenai industri IT ya, dan non-IT juga. Dan tadi pun juga sempat mention bahwa biarpun sama-sama marketing, bisa dimanapun, tapi kalau marketing di industri digital itu diharapkan punya wawasan yang lebih mengenai konteks digital itu sendiri. Nah, kalau kita spesifik bicara mengenai dunia marketing gitu ya, kalau saya bisa share gitu, bedanya tradisional marketing dengan digital marketing, beberapa di antaranya adalah, pertama biasanya gini, kalau tradisional marketing itu kan bisa dibilang relatively sangat costly ya, karena wujudnya apa aja sih? Misal pasang iklan di banner di jalanan, atau
pasang slot iklan di TV. Betul. Atau bahkan mungkin di newspaper gitu ya, kalau mau jadi tampil di halaman depan banget, itu kan semuanya sangat-sangat costly. Selain costly, juga mengukurnya itu bisa dibilang agak susah. Maksudnya kalau kita pasang iklan banner di jalanan, cara kita tahu berapa orang yang ngelihat itu kan nggak bisa. Karena nggak mungkin hanya setiap orang yang lewat situ kan. Betul. Dan sama, kalau kita pasang iklan di TV atau di koran gitu ya, juga sama. Caranya tahu bahwa iklan ini itu dilihat dan ada yang ngambil tindakan setelah ngeliat iklan itu gimana, itu kan nggak bisa tuh. Itu pendekatan dengan traditional marketing yang tadi ya mahal dan juga agak susah buat ngukur matriks keberhasilannya. Nah kalau digital marketing gimana? Beberapa mungkin juga butuh biaya, tapi bisa dibilang mungkin bisa dibuat lebih efektif. Contoh digital marketing, misal kita pasang iklan di sebut nama, misal di Facebook, Instagram, Google dan sebagainya gitu. Kita bisa ngeliat tuh berapa orang yang nge-view dan ngeklik iklan yang kita posting. Dan biasanya juga biayanya bergantung dari seberapa banyak yang ngeklik. Betul. Jadi artinya kita nggak perlu keluar uang untuk orang yang nggak akan lihat iklan kita. Pay per click ya namanya. Betul. Dan kita juga bisa ngukur berapa yang ngelihat, berapa yang akhirnya ngeklik, berapa yang kemudian ngeklik dan ngambil tindakan seterusnya, seperti itu. Sehingga secara umum memang itu beberapa perbedaan antara traditional marketing dengan digital marketing. Dan sekali lagi karena ini kita bahas industri digital, sekarang ini kan kita bisa lihat juga platform-platform digital udah semakin banyak. Sehingga sekalipun kita nantinya menjadi seorang marketer gitu ya, juga harapannya sama. Kita tetap bisa menyeimbangkan bahwa pemasaran secara digital itu mungkin akan menjadi hal yang lebih efektif untuk segmen tertentu. Oke, kita udah ngomongin peran tim tech, udah ngomongin peran marketing, sekarang kita kembali lagi ya ke HR. Karena Mas Randy HR, aku juga HR. Nah, ini menurut aku sebuah interesting perspektif ya, karena I think for someone yang mungkin dulunya bekerja di industri yang lebih corporate gitu ya, atau mungkin company yang lebih mature, biasanya HR itu dikenal sebagai role yang lebih policing gitu, kayak lo harus absen atau enggak you have to go home, nggak boleh jam tenggo misalnya ya. Jadi it's very policing gitu, kayak just keeping watch. Ataupun mungkin cuman admin gitu ya, oh mau cuti, mau resign, ya udah dah ke HR. Tapi sebenarnya as we know, di dunia startup itu kayaknya peran HR itu thankfully it's growing, it's expanding. Nah, based on your experience sebagai head of HR, nah gimana sih peran HR itu udah expand di dunia startup? Oke, iya benar banget tadi Radhika ya, bahwa orang mungkin yang non HR ngeliat HR sebagai peran yang mostly administratif seperti itu, which is sebenarnya nggak salah juga. Kenapa? Karena kalau kita telusurin gitu ya, kayak asal-usulnya HR itu sendiri, memang kan HR awalnya identik dengan personalia. Artinya ya tadi, ngurusin data karyawan, surat menyurat, ketenagakerjaan, absensi, cuti, penggajian dan sebagainya. Seperti itu, karena memang berangkatnya awalnya dari situ. Tapi semakin kesini, khususnya semakin berkembang industri digital ini ya, peran HR juga semakin berkembang. Jadi nggak cuma yang bagian administrasi aja, tapi juga ada banyak hal lainnya. Contoh kecil misal yang juga ada di industri lain adalah HR development. Artinya HR juga punya peran buat ngedefine organisasinya, ngembangin orang-orangnya, gimana supaya semua tuh bisa tumbuh berkembang seiring dengan perkembangan perusahaan dan sebagainya. Di luar fungsi-fungsi lain juga udah mendasar seperti rekrutmen, seperti IR dan sebagainya. Nah, khusus buat industri digital, beberapa peran HR yang mungkin krusial yang juga mungkin baru muncul akhir-akhir ini itu ya. Pertama adalah, kalau saya boleh sebut beberapa contoh, peran sebagai HR business partner. Seperti itu. Jadi pertama, HR business partner ini dia tidak hanya menjadi administratif atau tanda kutip tukang posnya para user gitu ya, hanya mengantar pesan dan surat gitu, tapi dia juga bermitra, berpartner dengan para leader di organisasi untuk bersama-sama yang ngembangin arah organisasinya, bersama-sama mendefine ini timnya mau diapain nih, arahan mau kemana nih, sehingga semua orang di situ bisa tetap engage, tetap growth dan produktif seiring dengan perusahaan. Itu satu contoh. Contoh lain juga adalah yang peran HR yang juga lagi penting saat ini, misal employer branding. Seperti itu. Selama ini kan kita mungkin ngelihat pendekatan klasik, recruiter memposting sebuah job, kemudian kandidat yang akan meng-apply. Tapi sekarang, karena talentanya lumayan langka, sebagaimana tadi kita sebutkan, perusahaan justru malah dituntut aktif buat menarik minat para kandidat supaya mau bergabung ke perusahaannya. Itu yang membuat munculnya peran employer branding, yang sebenarnya merupakan gabungan dari peran marketing dengan peran HR.
Jadi kalau kita melihat mungkin di Instagram ada akun live at bla bla bla, ada postingan-postingan yang menceritakan mengenai nikmatnya kerja di suatu perusahaan, ada hal-hal lain yang bisa memancing orang supaya lebih tahu ini perusahaannya seperti tentang apa sih. Nah itulah peran dari employer branding gitu. Dan yang satu lagi misal kalau boleh sebut contoh, peran sebagai people analyst. Jadi mungkin dulu orang HR dianggap sebagai terlalu sibuk dengan aktivitas operasional sehingga lupa buat mengolah data atau bahkan mengambil keputusan berlandaskan data seperti itu. Nah sekarang dengan industri yang makin berkembang seperti ini, kita bisa tuh mulai pelan-pelan mengambil data-data yang ada dari para karyawan atau mungkin beberapa insight dari aktivitas yang ada di lapangan menjadi suatu knowledge dan insight buat orang HR mengambil kesimpulan sebenarnya apa sih yang baik buat dilakukan seperti itu. Prinsipnya adalah terkait analisis ini tadi, kita di HR itu yang klasik ya, seringkali terjebak bahwa HR itu melakukan apa yang ingin HR lakukan, tapi bukan melakukan apa yang karyawan butuhkan. Seperti itu. Jadi supaya kita tahu karyawan ini sebenarnya butuh apa sih? Ya tadi, siapin datanya, bisa via survei, via ngobrol langsung dan sebagainya. Itu mungkin beberapa peran HR yang krusial ya di industri digital seperti ini. Oke, menurut Mas Randy nih, kira-kira in terms of trend ya, kalau kita ngomongin tren ke depannya di dunia digital ataupun di industri IT, apa aja sih? Oke, tren ke depan di dunia digital dan industri IT. Pertama adalah kita bisa ngelihat ya, dalam 2-3 tahun terakhir ada banyak hal yang terjadi di dunia ini yang telah mengubah tatanan dan pola kerja kita semua, termasuk juga produk-produk yang ada dari perusahaan digital. Seperti itu. Ada yang akhirnya tetap bertahan dan tetap tumbuh, ada yang tetap bertahan tapi harus merubah arah bisnisnya, ada yang mungkin kurang beruntung sehingga akhirnya harus turun atau bahkan mungkin diambil oleh yang lain lebih besar. Seperti itu. Sehingga yang pertama adalah trennya itu akan tetap terjadi, artinya dinamika industri akan berubah semakin cepat sehingga para pelaku industri digital harus selalu siap terus berinovasi supaya bisa tetap tumbuh sesuai kebutuhan dari industrinya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagi perusahaan digital yang tetap bisa tumbuh dan terus menjadi besar gitu ya, akan tiba masa di mana perusahaan ini menjadi perusahaan yang dipaksa untuk mature. Seperti itu. Kalau tadi startup kan identik dengan perusahaan yang mungkin masih belum mature, sistemnya belum mature dan sebagainya. Kalau dia sudah berada di fase mature, berarti mau nggak mau proses kerjanya, sistem kerjanya, infrastrukturnya semua sudah lebih siap. Jadi nggak bisa lagi tuh polanya masih berantakan atau mungkin masih nggak rapi dan sebagainya. Karena mereka harus punya nilai tambah dibanding perusahaan sejenis, yaitu dengan cara apa? Tadi semuanya udah lebih rapi. Seperti itu. Dan sehingga efeknya buat kita selaku orang yang ada di sana itu seperti apa? Jelas tadi ya, kita diminta buat tetap agile. Agile nggak berarti melulu lincah harus segera berpindah-pindah gitu, enggak. Tapi lebih ke arah agile dan adapt untuk mengikuti perubahan dari bisnis kita. Kalau emang kita yang tadinya berada di startup kecil, kemudian startupnya tiba-tiba menjadi mature gitu ya, kita berarti diminta buat ya lebih rigid lagi, lebih prudent lagi kalau memang mau beraktivitas, membuat tindakan di perusahaan itu. Seperti itu. Kalau perusahaannya ternyata adalah yang dipaksa buat change bisnisnya dan inovasi, kita juga berarti mesti putar otak. Gimana supaya kita bisa tetap adapt dan sustain dengan inovasi yang kita punya supaya bisnis kita ini nggak tertinggal. Itu mungkin beberapa gambaran diantaranya. Oke Mas Randy, dari Mas Randy sendiri, apakah ada pesan dan kesankah atau tips and trick gitu ya untuk teman-teman yang mungkin lagi tertarik untuk explore career di industri IT? Oke, singkatnya mungkin bisa saya sebutkan dengan 3 kata ya, 3 hal. Pertama adalah agile. Artinya tadi industri digital ini sangat-sangat dinamis, sangat-sangat cepat perubahannya, sehingga kita dituntut buat terus agile, terus bisa bergerak lincah dan adapt dengan kebutuhan dari industrinya. Yang pertama. Yang kedua adalah growth mindset. Jadi kita tetap diminta buat punya pemikiran bahwa kita ini terus bisa tumbuh nih, bahwa ilmu yang kita punya hari ini mungkin relevan buat hari ini, tapi belum tentu relevan buat beberapa tahun mendatang. Jadi kita diminta buat terus growing diri kita sendiri. Dan yang ketiga adalah collaboration. Biarpun kita udah pelengkapi skill yang kita punya, tapi tetap kita nggak sendirian. Sehingga kita diminta buat bisa kolaborasi, bisa membangun jaringan, bisa membangun komunikasi dengan siapapun ya, supaya kita bisa bertahan dan sukses di industri digital yang seperti ini. Itu mungkin 3 hal utamanya.
apakah ada sebuah platform gitu ya mungkin yang diketahui sama Mas Randy yang mungkin bisa bermanfaat bagi mereka yang mau belajar technical skills ataupun yang mau transform the career gitu? Ya, sekarang ini ya sebenarnya kalau kita mau belajar gitu, apalagi secara online, kita bisa temukan itu di website dan dimanapun gitu ya. Kita bisa ngambil online course, webinar, bootcamp dan sebagainya. Jadi kalau kita mau cari itu ada banyak hal yang bisa kita temukan di online sana terkait belajar hal seperti ini, khususnya masuk industri digital. Tapi kalau saya boleh merekomendasikan gitu ya, maka saya akan merekomendasikan sebuah tempat gitu yang namanya adalah International School of Creative Arts and Technology, JJ. Oke, Mas Randy sendiri kenapa sih rekomendasiin sekolah ini? Iya, ada beberapa hal ya yang membuat saya itu rasa JJ itu unik dibanding yang lain gitu ya. Kalau saya boleh share gitu, pertama adalah karena JJ ini materinya sangat update gitu ya dengan kebutuhan industri saat ini. Sehingga materi yang disampaikan itu akan sangat-sangat relevan dengan kebutuhan industri sehingga berguna buat semuanya termasuk para siswanya juga. Itu satu. Yang kedua adalah JJ ini menggunakan pembelajaran dengan pendekatan metode Eropa. Jadi di sini JJ itu sebelum dia bikin kurikulumnya melakukan research dulu tuh, penelitian ke para perusahaan gitu ya. Sebenarnya talenta digital seperti apa sih yang dibutuhkan sehingga JJ benar-benar tahu requirement itu akan seperti apa. Nah, sehingga outputnya adalah JJ bisa mengcover apa saja kebutuhan dari para talenta digital ini supaya bisa lolos interview, supaya bisa lulus probation, dan supaya fit dengan kebutuhan dari industri digital. Dan yang ketiga, para pengajar yang menjadi trainer di JJ ini adalah para praktisi yang memang berpengalaman di bidangnya masing-masing, sehingga ilmu yang disampaikan akan sangat-sangat relevan dengan kebutuhan. Dan kebetulan juga saya sendiri merupakan salah satu pengajar di JJ. Wah, Mas Randy sendiri berarti menjadi salah satu tenaga bekerja ya di JJ dan akan punya course sendiri ya ternyata. Topik apa aja sih yang akan dibahas? Ya, di JJ ini saya akan mengajar mengenai career consulting gitu ya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai persiapan buat menghadapi dunia kerja, gimana cara bikin CV, gimana cara ngadepin interview, kemudian ada perusahaan apa sih di luar sana sebenarnya dan requirement apa yang dibutuhkan, seperti itu. Nah, tujuan dari materi ini sebenarnya adalah supaya teman-teman gitu ya, nggak cuma paham mengenai profesi dan skill yang dibutuhkan untuk masuk ke industri digital, tapi juga paham gimana supaya bisa masuk ke sana. Mulai dari proses interview dan sebagainya sampai akhirnya keterima gitu ya. Termasuk juga supaya bisa cepat adapt dengan kebutuhan industri digital sehingga teman-teman juga bisa ningkatin karirnya lebih kencang lagi. Seperti itu. Dan kebetulan juga nih karena JJ ini masih relatif baru ya, jadi ada banyak diskon besar-besaran yang bisa ditemukan di setiap kursnya. Kalau teman-teman memang tertarik dan berminat untuk ngambil course dengan harga yang lebih terjangkau. Seperti itu. Bahkan juga ada konsultasi gratis untuk course yang diminati. Nanti silahkan bisa klik link yang tersedia di deskripsi video ini. Oke, keren banget ya. Makasih banyak nih sama Mas Randy ya, udah ngobrolnya insightful banget hari ini. Banyak insight yang di-share sama Mas Randy juga. Oke, jadi yuk teman-teman, ayo kita coba belajar dari JJ School. Kemudian kita belajar banyak skills yang relevan di dunia IT dan juga kita bisa transform our careers. Aku Radika, ini Randy Ardia dari Head of HR dari Flip.